Di tengah badai krisis finansial yang mengguncang Eropa pada abad ke-19, keluarga Rothschild duduk dalam pertemuan rahasia yang menentukan nasib benua. Dengan kendali jaringan bank yang tersebar di kota-kota utama seperti London, Paris, Vienna, dan Frankfurt, mereka mampu menyediakan dana darurat yang menyelamatkan banyak negara dari kebangkrutan. Keputusan cerdas ini bukan hanya memperkuat reputasi mereka sebagai penjaga stabilitas keuangan, tetapi juga memperkuat keuntungan besar yang memperkuat kesehatan dan pengaruh keluarga selama beberapa generasi. Keluarga Rothschild memulai perjalanan bisnisnya pada akhir abad ke-18 dengan Mayer Amschel Rothschild yang mendirikan bank kecil di Frankfurt. Jaringan awal ini berkembang berkat strategi pembagian peran di antara kelima putranya yang ditempatkan di pusat-pusat keuangan utama Eropa. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan bisnis keluarga, tetapi juga membangun fondasi kokoh yang memungkinkan mereka menguasai berbagai transaksi keuangan yang kompleks pada abad berikutnya. Dengan demikian, Rothschild mampu menciptakan sistem keuangan yang saling terintegrasi dan tahan terhadap ketidakpastian ekonomi zaman itu. Setelah Perang Napoleon berakhir, ekonomi Eropa menghadapi ketidakstabilan yang signifikan dengan inflasi tinggi dan sistem perbankan yang rapuh. Bank sentral dan lembaga keuangan masih berjuang mengatur aliran modal yang terbatas dan kebutuhan investasi yang meningkat. Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi pelopor keuangan yang mampu membangun jaringan yang efisien dan dapat dipercaya, membuka jalan bagi transformasi ekonomi regional. Pada awal abad ke-11, Rothschild secara strategis menempatkan agen-agennya di pusat-pusat keuangan utama Eropa seperti London, Paris, dan Frankfurt. Dengan cepat, mereka membangun jaringan komunikasi yang andal, memungkinkan pengiriman informasi dan dana dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langkah ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi transaksi, tapi juga memberikan mereka keunggulan kompetitif yang signifikan dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang pasar. Untuk menjaga dominasi mereka, Rothschild mengembangkan jaringan komunikasi rahasia yang menghubungkan cabang keluarga di kota-kota besar seperti London, Paris, Frankfurt, dan Vienna. Pesan-pesan dikirim melalui kurir khusus dengan kecepatan luar biasa, memungkinkan mereka merespons peristiwa politik dan ekonomi dalam hitungan jam, bukan hari. Strategi ini bukan hanya memastikan informasi selalu terbaru, tapi juga memperkuat koordinasi investasi yang menghasilkan keuntungan maksimal dan mengurangi risiko pasar secara efektif. Inovasi Rothschild dalam sistem transfer uang lintas negara merevolusi cara transaksi keuangan internasional dilakukan pada abad ke-19. Dengan menciptakan jaringan agen yang tersebar di berbagai pusat keuangan utama Eropa, mereka mampu memfasilitasi pengiriman dana secara cepat dan aman tanpa perlu memindahkan uang secara fisik. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat arus modal, tetapi juga mengurangi risiko kehilangan dan biaya operasional, memberdayakan para pelaku pasar untuk merespons peluang investasi dengan lebih gesit dan efisien. Rothschild memainkan peran krusial dalam pembiayaan Perang Napoleon, menyediakan dana yang diperlukan untuk mendukung aliansi anti-Prancis. Melalui jaringan luas cabang keluarga di berbagai kota Eropa, mereka mampu menyalurkan kredit dengan cepat dan aman, memperkuat posisi finansial negara-negara tersebut setelah konflik. Strategi ini tidak hanya mengamankan keuntungan besar bagi keluarga Rothschild, tetapi juga membantu memulihkan stabilitas ekonomi di benua yang hancur akibat peperangan. Selain mendirikan kantor cabang di kota-kota utama seperti London, Paris, dan Vienna, Rothschild juga memfasilitasi pembiayaan pembangunan jalur kereta api dan sistem perbankan modern yang menjadi tulang punggung ekonomi Eropa. Investasi mereka dalam proyek infrastruktur ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pusat keuangan yang tak tergantikan. Dengan jaringan yang luas dan modal yang besar, Rothschild berhasil menciptakan ekosistem keuangan yang mempermudah aliran kredit dan perdagangan lintas negara. Rothschild mengembangkan konsep obligasi pemerintahan sebagai instrumen finansial yang dapat diperdagangkan secara luas, membuka akses modal bagi negara-negara Eropa pada abad ke-19. Mereka menerbitkan surat utang yang didukung oleh kepercayaan pasar internasional, memungkinkan pemerintah menggalang dana besar tanpa harus meningkatkan pajak secara langsung. Dengan jaringan komunikasi dan agen di berbagai kota, Rothschild sukses menciptakan likuiditas dan transparansi dalam pasar obligasi, yang menjadi fondasi penting bagi sistem keuangan modern. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi mereka secara finansial, tetapi juga mengubah cara negara-negara memanfaatkan instrumen utang untuk pembangunan dan perang. Rothschild memainkan peran sentral dalam mendanai pemerintah Inggris dan Prancis.
menyediakan modal yang vital selama masa perang dan pembangunan nasional. Dengan jaringan luas dan sistem komunikasi yang efisien, mereka mampu mengatur pinjaman besar dengan bunga kompetitif yang negara-negara tersebut butuhkan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi finansial Rothschild, tetapi juga mempercepat modernisasi sistem keuangan Eropa melalui kolaborasi erat antara sektor swasta dan pemerintah. Salah satu bukti pengaruh besar Rothschild terlihat dari peran mereka dalam pendanaan proyek Kanal Suez pada pertengahan abad ke-19. Bank keluarga ini menyediakan modal signifikan yang memungkinkan penyelesaian proyek strategis tersebut, yang menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, mempersingkat jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Investasi tersebut tidak hanya memperkuat posisi Rothschild sebagai pemain utama di pasar keuangan internasional, tetapi juga menciptakan keuntungan finansial berkelanjutan melalui pengelolaan obligasi dan bunga yang terkait dengan proyek tersebut. Dengan demikian, keterlibatan mereka dalam proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana jaringan keuangan yang terstruktur dengan baik mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi dan politik global. Pengaruh Rothschild dalam pembentukan pasar modal Eropa kontemporer terlihat dari jaringan bank yang mereka bangun di beberapa ibu kota utama, seperti London, Paris, dan Frankfurt. Dengan menghubungkan pasar-pasar ini secara efisien, mereka memungkinkan pergerakan modal lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi mereka sebagai perantara keuangan utama, tetapi juga meletakkan dasar bagi integrasi pasar modal modern yang kita kenal saat ini. Keberhasilan mereka menunjukkan bagaimana inovasi dalam pengelolaan keuangan dapat meredefinisi lanskap ekonomi secara luas. Rothschild mengembangkan teknik mitigasi risiko yang sangat canggih di era tanpa regulasi keuangan yang ketat, seperti diversifikasi jaringan keluarga dan pemanfaatan informasi intelijen pasar secara real-time. Mereka berhasil mengurangi potensi kerugian dengan mengatur aliran modal lintas negara dan memanfaatkan sistem surat berharga yang kompleks. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi mereka di pasar, tetapi juga menciptakan standar baru dalam pengelolaan risiko, memberikan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dalam dunia keuangan yang penuh ketidakpastian. Jaringan intelijen bisnis Rothschild menjadi tulang punggung kesuksesan mereka, dengan informasi yang dikumpulkan secara cepat dan rahasia dari berbagai sumber di seluruh Eropa. Mereka menggunakan jaringan agen yang tersebar di kota-kota besar, memungkinkan mereka untuk merespons perubahan pasar lebih cepat daripada pesaing. Dengan akses eksklusif terhadap kabar ekonomi dan politik, Rothschild mengubah informasi menjadi strategi finansial yang tepat waktu dan menguntungkan. Aliansi strategis antara Rothschild dan bank-bank besar Eropa seperti Barings dan Berenberg memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang masif. Pada saat yang sama, persaingan sengit terjadi dalam perebutan kontrak pemerintah dan pembiayaan perang yang memacu inovasi layanan keuangan. Keseimbangan antara kolaborasi dan rivalitas ini memperkuat jaringan Rothschild, serta memaksimalkan keuntungan mereka dalam pasar.